Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Libah dari kelas 1E Akuntansi dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis untuk semester 1. Oke. Untuk pertanyaannya saya memilih yang pertama adalah pertanyaan nomor 1. Nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulannya. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Oke, ini pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari apa yang diketahui. Di sini yang diketahuinya pada awal nasabahnya, jumlahnya awalnya itu 14.000. Pada bulan Maret 2020. Tidak mau nyala dia. Maret 2020. Oke. Terus diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulannya. Setiap bulannya berarti 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Berarti yang ditanyakan itu setelah bulan Maret. Jika meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan, berarti dari bulan Maret ke bulan Januari itu berapa bulan? Ada April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Ada 10 bulan. 10 bulan. Whoops. Oke, 10 bulan. Nah, ini jawabannya. Jadi kita tahu tadi jumlah nasabahnya 14.000 orang, awalnya meningkatkan nasabahnya per bulannya 50 orang, dan waktu antara Maret 2020 hingga Januari 2021 adalah 10 bulan. Sehingga peningkatan jumlah nasabahnya selama 10 bulan itu tinggal 10 dikali 50. Kenapa dikali 50? Karena di soalnya ditulis bahwa peningkatan nasabah per bulannya itu 50 orang. Dikalikan 50 hasilnya 500. Jadi jumlah nasabahnya pada Januari 2021 caranya gimana? Tinggal ditambah lagi sama jumlah nasabah pada Maret 2020. Jadi Maret 2020 ada 14.000 ditambah yang 10 bulan tadi ada 500, jadi ada 14.500 orang. Oke deh. Itu untuk nomor 1. Lanjut. Saya memilih untuk menjawab nomor 3. Di kota Antah Berantah pada Januari 2020, dilaporkan bahwa jumlah kasus COVID-19 pada bulan Januari adalah sebesar 400 kasus. Diperkirakan historis perhitungan tingkat pertumbuhan kasusnya sebesar 1% per minggunya. Berapa jumlah kasus COVID-19 di kota Antah Berantah bulan Mei 2020? Berarti ini yang kita tahu, bulan Januari sebesar 400 kasus. Kemudian kasusnya ini tingkat pertumbuhannya sebesar 1% per minggunya. Berapa jumlah kasus COVID-19 di kota Antah Berantah bulan Mei 2020? Ini sama kayak tadi. Oke, lanjut. Ini diketahuinya sudah ditulis. Nah, karena peningkatan kasusnya per minggu 1%, itu berarti kita cari 1% dari 400 itu berapa? 1% dari 400 itu 4 kasus per minggu. 4 kasus per minggu. Waktu antara awal Januari 2020 hingga Mei 2020 itu 4 bulan atau 16 minggu. Dari mana 16 minggu? 16 minggu itu dari 4 bulan. Kan 1 bulan itu ada 4 minggu ya. Jadi 4 bulan itu tinggal 4 bulan dikali 4 dikali 4 ada 16 minggu. Nah, dari situ kita jadi tahu bahwa peningkatan jumlah kasusnya selama 16 minggu itu tinggal 16 dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena di soal itu ditulis kalau peningkatan kasus per minggunya itu dari cara kita tadi mencari yang 1%-nya dari 400 itu. Nah, 16 dikali 4 itu 64. Jadi, jumlah kasus COVID-19 pada bulan Mei 2020 itu tinggal ditambah aja dari yang di awal Januari ada 400 kasus, ini nolak kebanyakan ya, cuman oke, 400 kasus ditambah sama yang setelah 16 minggu ini, yaitu 64, jadinya 464 kasus. Oke deh. Oke. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan nomor 6. Gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan 10x kuadrat dikurang 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu y, titik potong dengan sumbu x, dan juga titik puncaknya. Oke, jadi kita harus mencari dulu nih titik potong sumbu x dan y-nya. Ini agak kebalik ya, nulisnya sumbu y dulu, tapi nggak apa-apa. Sumbu y-nya, itu caranya tinggal, karena titik potong sumbu y itu x-nya di nolin, jadi tinggal kita masukin aja ke fungsinya, ke persamaannya. Bentar. Y sama dengan 10, karena x-nya adalah 0,
Jadi dimasukin ke sini 0 kuadrat minus 1. Jadinya 0 dikuadratin 0. Dikali 10 0. Jadi y-nya itu min 1. Oke, jadi dapat titiknya 0, min 1. Oke, selanjutnya buat kita nyari titik potong di sumbu x-nya. Sumbu x berarti y-nya dinolin. Y-nya dinolin itu berarti kan ini fungsinya ini ya. Di 0 kegedean. Berarti 0 sama dengan 10 x kuadrat. Waduh. 10x kuadrat minus 1. Kita pindah si 10x-nya jadi sebelah sini. 10x kuadrat sama dengan 1. Nah, 10x kuadrat 1, ini x kuadrat, 10-nya pindah ke sebelah sini. Dibagi. Oke, karena ini sama-sama dibagi 10, hasilnya, belum pencet. X kuadrat sama dengan 0,1. Ya, benar. Iya benar. Nah, terus cara nyari x-nya karena ini masih ada kuadratnya, kita akarin aja. Jadi x sama dengan, ini x pertama bisa jadi akar 0,1 atau x keduanya jadi minus akar 0,1. Ya. Nah, hasilnya ini kurang lebih ini udah bisa. Jadi kita udah ketemu x pertamanya itu 0,3 dan x keduanya itu minus 0,3. Berarti ditulisnya titiknya adalah 0,3, 0 sama minus 0,3, 0 sama tadi kita udah dapat titik y-nya itu 0, minus 1. Oke. Jadi kalau di grafiknya bentuknya seperti ini. Oke. Titik x-nya minus 0,3. Around sini ya, 0,3. Benar. Terus satu lagi yang x keduanya itu minus 0,3 di sini. Terus tadi titik y-nya itu minus 1 di sini, benar ya? Ternyata dari sini nih. Minus 1. Oke deh. Nah, titik puncaknya itu kita tahu dari ini. Titik puncak tuh minus B per 2A. Tadi diketahui B-nya tuh kan 0. Terus A-nya tuh tadi 10 ya, dari persamaan Y 10x kuadrat plus C. Plus C, plus 1, maaf. Oke. Berarti 2A 2 dikali A-nya 10 ya. Ini kan A, B, C. Berarti 0. Nah, titik puncaknya di sini. Oke, kita lanjut ke question number 7. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlahnya yang diminta 120 unit. Tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu, di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Tentukan fungsi permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, dan keseimbangan pasarnya dalam diagram Cartesius. Oke, jadi yang pertama kali kita harus identifikasi adalah apa yang diketahui dari soal ini. Dari soal ini kita tahu bahwa ini adalah pernyataan dari konsumen maupun dari produsen. Nah, konsumen itu sebagai demand atau permintaan dan produsen itu sebagai supply atau penawaran. Jadi kita tandain dulu yang mana yang konsumen atau yang mana yang permintaan. Jadi harga 20, jumlah yang diminta 120 unit ini. Berarti kan ini kan QD1. Terus ini P1 ya, P1. Nah, jika harganya naik menjadi 50, P2, permintaannya hanya 60 unit. Berarti QD2. Oke. Nah, kalau dari produsennya, pas harganya masih 20, dia menawarkan sejumlah 20 unit. QS kalau ini. Jelek banget ininya. QS1. Nah, kalau misalnya naik malah menawarkan 110 unit. QS1.
S 2. Oke. Nah, tadi harganya sama ya, sama kayak yang permintaannya. Oke. Selanjutnya kita bisa sini. Ini tabel dari yang udah kita ketahui tadi kayak tadi ya. Jadi yang supply, yang ini, yang demand, yang ini. Nah, pertama-tama kita akan mencari si demand-nya dulu karena dimintanya yang A tuh permintaan ya. Permintaan itu adalah demand. Nah, permintaan rumusnya adalah ini. QD atau quantity demand sama dengan A dikurangin BP atau price-nya. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mencari gradiennya dulu dari si permintaannya ini. Nah, karena permintaannya pakai rumus ini. Q1 dikurangin Q2 per P1 dikurangin P2. Nah, ini B-nya ini sebagai gradien ya, atau bisa juga M. Oke. 1 itu adalah 120 dikurang Q2-nya 60 per P1 itu 20 dikurang P2-nya itu 50. Oke, 120 kurang 60, 60. 20 kurang 50 minus 30. Berarti dia sisa minus 2 ya hasilnya ya. Berarti si permintaannya ini B-nya ini yang ini itu minus 2. Nah, kita lanjut ke mencari, tadi udah ketemu si gradiennya, kita cari si konstantanya atau kita nyari si A-nya ini. Gimana caranya? Kita tinggal masukin aja ke persamaannya dengan uji pakai ini. Misalnya QD-nya kan kita udah dapet nih 120. 120 sama dengan A-nya yang mau kita cari dikurangin B, tadi B-nya kita udah ketemu ya, minus 2 dikali lagi sama P. Karena ini QD-nya QD1, P-nya harus P1 juga. Jadi dikali 20. Nah, 120 sama dengan A dikurangin minus 40 ya, minus 40 jadi plus 40. Nah, ini tinggal pindah aja. Jadi A sama dengan 120 kurang 40. A sama dengan 80. Nah, jadi dari yang tadi kita udah ketemuin, si B-nya minus 2, terus si A-nya 80, jadi kita dapat kalau QD minus 2P. Oke. Sama cara kayak yang tadi, kita tulis dulu ini rumusnya. Apa nggak usah ya? Tulis. Tulis Q. Tipis sekali. Berarti bukan B ya, ini tuh yang D. Q1 kurang Q2 per P1 kurang P2. Dimana Q1-nya ini di sini dia 20 sama Q2-nya itu 110. Kurang P1-nya 20, P2-nya 50. Hasilnya minus 90 per minus 30. AKA 3. Oke, yang ini penawaran gradiennya berarti si D-nya ini adalah 3 ya. Lanjut kita nyari ke konstantanya. Ini kita lanjut untuk mencari si konstanta dari penawarannya. Kan tadi kita udah ketemu D-nya, sekarang kita nyari si C-nya. Caranya sama kayak tadi permintaan jadi tinggal QS, nggak usah ditulis ulang lagi kali ya. Si QS-nya ini kita pakai yang ini 1. Oke. QS ini salah tulis ya, ini belum diganti harusnya S. QS-nya 20 sama dengan C-nya belum diketahuin, dikurangin D-nya 3, P-nya 20. Jadi 20 sama dengan C 3 kali 20, 60. Nah, tinggal C sama dengan 60. 20, 60, 40 ya. Jadi 20, 60, minus 40. Jadinya C-nya udah ketahuan. Jadinya QS itu minus 40 tambah D-nya 3. Oke. Ini buat penawaran. Tadi permintaannya mana? Ini untuk permintaan.
Jadi langkah selanjutnya apa, pertanyaan selanjutnya? Minta keseimbangan pasarnya. Oke, keseimbangan pasar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian C. Bagian C itu apa? Keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasarnya itu QD sama dengan QS. Kita tulis aja deh, langsung deh. QD sama dengan QS. Jadi kita tulis aja langsung. 80 dikurangin 2P sama dengan minus 40 ditambah 3P. Nah, ini kita mau cari apa yang dulu? Kita cari price-nya dulu, equilibriumnya si price. Caranya si P-nya ini tuh kita gabungin dulu. Jadi 2P tambah 3P 40 tambah 80. 5P sama dengan 120. Dibagi 4 bisa, dibagi 5 bisa, jadi 24. Nah, selanjutnya kita cari si berarti kan PE ya, equilibrium. Nah, kita cari si QE-nya. Gimana cari QE-nya? QE-nya kita substitusiin ke salah satu di antara QD sama QS-nya. Kita mau coba substitusiin ke QD deh. Jadinya QE 80 kurang 2 kali 24. 80 kurang 48 berapa? 80 kurang 48, 32 ya. 32 deh. Jadi udah ketahuan QE-nya 32 dan PE-nya atau price-nya 24. Ya, selanjutnya adalah grafik atau ya grafiknya dari si equilibriumnya. Nah, ini garis yang warna biru itu untuk permintaan dan yang warna merah ini buat penawaran. Ini titik-titiknya itu berdasarkan dari ini P1 kiri 1 di P1 kiri 1 di sini, P1 kiri 1 di sini, P1 P2 kiri 2 di sini, P2 kiri 2 di sini. Gitu deh, terus ini titik tengahnya.